Kita dengar sambutan dari Ibu Ketua MGMP Kabupaten Bandung Barat kepada Ibu Lilis Suwarna. Silakan. Terima kasih Neng Wani atas waktu dan kesempatannya. Kedengaran tidak, Neng? Ada suaranya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan berbagai macam nikmat. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan di pagi hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para tabi'in dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Pertama-tama saya selaku Ketua MGMP Biologi Kabupaten Bandung Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Direktorat PSMK mungkin yang saat ini diwakili oleh Ibu Mutira dan Ikatan Guru Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Bandung Barat yang telah memfasilitasi kami MGMP Biologi Bandung Barat dengan rumitnya webnya. Terima kasih kami aturkan. Dan juga saya aturkan terima kasih kepada pengurus MGMP Biologi Kabupaten Bandung Barat yang sudah mempersiapkan untuk berjalannya kegiatan ini. Mulai dari player ada Nendini, Kang Denny, ada Kang Devi, hostnya tadi ada Mbak Wani yang seharusnya mungkin di player hostnya itu karena Ibu diminta sambutan. Terima kasih Mbak Wani sudah mau membantu dengan sepenuh hati. Ibu moderator yang cantik, Mbak Wendy, nuhun. Sampai saja untuk narasumber kita hari ini, Bapak Cece Setia. Ibu aturkan terima kasih sudah berkenan untuk berbagi ilmu di MGMP kegiatan hari ini. Ini biasanya merupakan kegiatan rutin ya di MGMP itu sebelum ajaran tahun pembelajaran baru ada beberapa persiapan kita sharing dan kita untuk kita. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita tidak hanya mengadakan kegiatan intern di MGMP KBP tapi diberikan kesempatan bergabung dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Tadi ada dari IGI, ada Pak Adrianus. Terima kasih Bapak sudah mensupport kami untuk hadir di tengah-tengah kami. Mungkin nanti mohon masukannya di dalam kegiatan ini. Kalau juga mungkin dari saya untuk seluruh peserta yang sudah ikut gabung di dalam kegiatan ini, karena kami tidak ada apa-apanya tanpa peran serta dari Bapak Ibu guru semua di dalam kegiatan. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, mungkin paparan saya juga dalam pandemi COVID-19 ini kurang lebih ada 4 bulan kita sudah pembelajaran itu beralih. Yang biasanya kita belajar itu di sekolah, di dalam kelas, dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau kita dituntut untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau kita kenal dengan pembelajaran daring atau secara online. Nah, mungkin kita evaluasi apa-apa yang sudah kita laksanakan, tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin yang selama ini kegiatan pembelajaran daring ini kita ini hanya menekankan pemberian tugas ataupun sharing materi pembelajaran via online yang tentu saja mungkin kalau semuanya secara bersamaan
kemarin ada isu-isu terlalu memberatkan bagi siswa-siswa kita karena tugasnya banyak. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, tentu saja kami dari MGMK ini bagaimana caranya agar kegiatan pembelajaran ini bisa efektif, walaupun mungkin kegiatan yang dilakukan ini secara daring gitu. Berarti kita harus merancang suatu perencanaan pelaksanaan pembelajaran ini mau bagaimana. Saya yakin mungkin dari Bapak dan Ibu guru semua untuk membuat RPP ini merupakan hal yang biasa. Dan mungkin kalau diharapkan seperti makan nasi ya, kehidupan sehari-hari kita ini tidak lepas dari bagaimana kita merencanakan pelaksanaan pembelajaran ini. Nah, karena kondisi memang kita dihadapkan pembelajaran jarak jauh, kita tidak berinteraksi secara langsung dengan siswa, tapi kita ingin pembelajaran ini tetap efektif, gitu ya. Makanya hari ini kita bagaimana akan merumuskan suatu perencanaan pembelajaran yang nanti bisa mengarahkan para peserta didik ini melakukan suatu proses pembelajaran yang baik, yang efektif, ada panduan, arahan-arahan baik bagi siswa maupun bagi guru yang dituangkan dalam modul pembelajaran. RPP-nya pun kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang ada istilah merdeka belajar, merdeka mengajar. RPP begitu dibuat sesimpel mungkin. Yang paling penting adalah bagaimana rencana pembelajaran ini menjadikan acuan bagi Bapak dan Ibu guru untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan mendapatkan paparan mengenai RPP dan pembuatan modul ini. Dan kita ini mumpung di awal tahun pembelajaran, sehingga kita bisa kita mempersiapkan bagaimana ke depan pembelajaran yang dilakukan. Apalagi kalau situasi mungkin isunya sampai Desember, kemungkinan sebagian besar adalah pembelajarannya secara online, masih daring. Itu kita siasati supaya tetap efektif dalam pembelajaran ini. Dan tentu saja nanti untuk MGMP Biologi Kabupaten Bandung Barat, setelah kegiatan webinar ini berlangsung, tentu saja ada kajian-kajian yang nanti harus diselesaikan dan nanti akan diinformasikan di dalam grup MGMP. Bapak dan Ibu guru hebat itu saya hormati. Mudah-mudahan kegiatan ini ada salah satu kegiatan ya dari MGMP dan sekarang dilebur kita merger dengan Ikatan Guru Indonesia. Tentu saja pesertanya diharapkan lebih banyak. Dengan peserta yang lebih banyak mungkin nanti kita diskusi juga akan lebih asik, lebih banyak masukan-masukan bagi kita untuk menemukan suatu pembelajaran yang lebih baik, lebih efektif, lebih menyenangkan bagi siswa. Dan tentu saja ujung-ujungnya adalah kita ingin memajukan dunia pendidikan nasional di negeri kita tercinta ini. Dan kita adalah sebagai ujung tombaknya. Bapak dan Ibu guru semuanya, mungkin sambutan dari saya kalau lama nanti banyak menyita waktu. Saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu kegiatan ini sampai terus terselenggara. Juga mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, ya, karena kita tidak lepas dari koneksi internet. Ini saya suara ada tapi membayar saya ini lagi lobby. Tapi alhamdulillah lah kalau suaranya masih bisa sampai gitu ya. Mudah-mudahan kegiatan ini banyak memberikan manfaat kepada kita semua, diberikan kelancaran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua MGMP Kabupaten Bandung, Ketua MGMP Biologi Bandung Barat. Acara selanjutnya kita langsung ke pemaparan materi yang nanti akan
virtual dipandu oleh Ibu Wetri Winingsih. Ada Ibu Wetri, waktu silahkan. Oke, terima kasih Bu Lani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Masalah klasik ya, seorang guru adalah menyiapkan RPP. Alhamdulillah berdasarkan SE nomor 14 kita diminta untuk membuat RPP 1 lembar. Nah, bagaimana format RPP yang benar dan menyiapkan bahan ajar berupa modul di masa pandemi COVID-19 ini? Mari kita simak pemaparan dari seorang guru muda berprestasi, Bapak Cece Sutia MPD. Sebelum pemaparan, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama Cece Sutia MPD, tanggal lahir Bandung 2 Oktober 1984, SMA 1 Parompong. Prestasinya banyak banget ya di sini ya. Medali emas Olimpiade Guru Nasional 2013 dan 2019, penerima beasiswa BPI Magister Doktoral PDP Kemenkeu, juara 3 inovasi pembelajaran guru Disduk Provinsi 2018, penerima hibah riset ke Turki, finalis Best Science Teacher, finalis Lomba Inovasi Pendidikan Karakter Bangsa 2016, juara 1 Lomba Best Practice 2015 tingkat Jawa Barat, juara 1 Best Teaching Performance tingkat nasional 2013, juara 1 Guru Berprestasi ITSF, juara 1 tingkat nasional Guru Berprestasi CSF 2010, pertukaran guru ke Singapura Malaysia 2009-2011, short course di Australia 2014, dan finalis Best Practice Guru SMA 2015. Wow, hebat banget ya Pak Cece ini. Silakan Pak Cece, sebelumnya akan saya aturan untuk waktu presentasi kurang lebih 1 jam. Pak Cece cukup nggak? Selanjutnya nanti baru kita akan sama. Kepada Bapak Cece kami persilahkan. Suaranya Pak Cece nggak kedengaran? Tes, terdengar nggak teh suara saya? Kedengaran, Cek. Oke, terima kasih. Bagus. Selamat bergabung dalam acara webinar kali ini. Kali ini kita akan belajar bersama ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya pengalaman lain, itu nanti kita bisa share. Suara hilang. Oh, suara hilang? Udah jelas? Sudah ada sama saya ya. Oh, sudah. Khawatir ya. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang penyusunan RPP dan handout sederhana. Nah, kenapa harus RPP sederhana? Pertimbangannya kemarin Kementerian Pendidikan itu melakukan terobosan di RPP ini dirombak secara besar-besaran, di mana guru itu harus lebih banyak waktu untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi dasar pertimbangan kenapa RPP diubah dari 13 komponen menjadi 3 komponen utama. Salah satunya guru itu harus lebih fokus mengevaluasi proses pembelajarannya. Jadi tidak ada alasan bahwa pembelajaran kita yang laksanakan itu istilahnya itu kualitasnya kurang maksimal. Yang kedua, dasar surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Soalnya ini ya, di mana di sini di SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa prinsip dari pembuatan RPP ini harus efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Selanjutnya, ada apa saja perubahannya
perubahan yang paling mendasar adalah dari 13 komponen utama yang wajib dalam RPP, sekarang yang wajib ada di dalam RPP hanya 1 komponen. Ya, kalau dulu itu wajib 13 komponen, kalau sekarang ini yang wajib hanya 3 komponen saja. Nah, sisanya terserah Bapak Ibu mau menggunakan apa, gitu kan? Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2000. Nah, komponen wajibnya apa saja? Yang pertama ada sistem pembelajaran, yang kedua kegiatan, dan yang ketiga adalah penilaian. Formatnya bagaimana? Formatnya bebas saja. Kalau kita misalnya contoh yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, itu formatnya bebas saja. Identitas saja, ada yang di pinggir, ada yang di bawah, ada yang di atas. Jadi Bapak Ibu, bebas-bebasnya yang penting kegiatan yang kita lakukan itu tersurat dengan jelas. Dan nanti pada saat pelaksanaannya dilihat, dilakukan refleksi dan evaluasi untuk diperbaiki pada pertemuan berikutnya dan di tahun yang akan datang. Jadi pembelajaran itu setiap tahun itu harus meningkat, dikarenakan sekarang dulu harus lebih fokus melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi istilahnya itu tidak fokus utamanya itu tidak terhadap administrasi. Gitu. Kita lanjut. Nah, lalu apa hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sekarang? Nah, kita lihat dasarnya dulu. Jadi yang pertama, kemarin 4 menteri itu mengeluarkan SKB bersama, nah hanya 6% daerah yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya, berarti sisanya 96% kabupaten kota ini dilarang. Ya, sudah ini gimana, Dek? KBM secara tatap muka. Kalau bisa tidak diperbolehkan tatap muka, nanti harus dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu melalui daring maupun sana luring. Di edaran yang nomor 4 tahun 2020 dijelaskan bahwa pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh itu harus bermakna tanpa terbebani kurikulum, artinya tidak seperti saat tatap muka. Ya, yang kedua fokus terhadap kehidupan hidup, yang ketiga bervariasi, tidak monoton, tidak seperti pada saat awal kita di lockdown ya. Kita semua sekolah itu tidak diperkenankan melaksanakan tatap muka, itu di minggu pertama rata-rata guru memberikan tugas pada anak. Ya, jadi pembelajaran itu menitik beratkan terhadap proses kognitif, menitik beratkan terhadap proses awal di mana guru itu berlomba-lomba mengasih soal-soal. Jadi soalnya berjubel. Nah, tetapi proses pembelajaran sendiri itu kurang. Atau misalnya proses umpan balik kepada siswa itu kurang, sehingga banyak orang tua yang merasa terbebani, terutama orang tua yang di tingkat dasar gitu SD dan SMP. Berikutnya harus memberikan umpan balik yang sering kita lupakan. Kendala PJJ dalam jurusan biologi ini yang saya rasakan ya Bapak Ibu, karena sekarang kita itu fokusnya terhadap pembelajaran biologi, itu ada beberapa hal. Yang pertama, internet terbatas. Kita melaksanakan pembelajaran secara daring, ya, mau di kota mau di desa, ini kendala utamanya terutama di daerah pedesaan seperti saya. Tapi kalau misalnya di perkotaan mungkin anak-anak tidak terlalu terkendala dengan hanya kuota saja. Dikarenakan kalau misalnya kuota kita melihat orang kota atau orang daerah, tetapi melihat peluang atau tidak ya seperti itu. Berikutnya lagi, diskusi berlangsung lebih sedikit. Berbeda dengan pada saat kita tatap muka. Siswa boleh bertanya puasnya, siswa bisa bertanya di dalam kelas maupun di ruangan. Berbeda dengan kita pembelajaran jarak jauh, kita tidak bisa setiap saat berdiskusi. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang pembelajarannya hanya searah dari guru ke siswa saja. Berikutnya adalah kegiatan praktikum yang sedikit terkendala. Kalau misalnya tatap muka secara langsung, kita bisa melaksanakan pembelajaran praktikum. Sementara pada saat pembelajaran jarak jauh, kita tidak bisa melaksanakan praktikum yang seperti biasanya. Jadi kita harus kita harus merencanakan dan membuat praktikum yang sederhana yang bisa dilaksanakan oleh siswa di dalam rumahnya masing-masing, di sekitar rumahnya masing-masing. Berikutnya, penilaian secara langsung itu terbatas. Jadi kita tidak bisa melihat sikap siswa secara langsung. Kita tidak bisa mengakses kinerja siswa pada saat sedang praktikum. Tetapi kita bisa melihat atau menilai dari bukti yang siswa kumpulkan saja. Kita lihat, merancang pembelajaran biologi. Ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan.
Di dalam pembelajaran biologi itu hanya aspek pengetahuan yang kita kepada siswa. Jadi kita istilahnya itu ya, kita istilahnya itu belajar itu hanya dibebankan terhadap pengetahuan atau misalnya materi saja, atau misalnya kita mengasih latihan semata saja. Tetapi sains itu biologi itu kan termasuk dalam sains yang IPA itu harus memperhatikan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Lalu bagaimana cara merancang dan mengembangkan pembelajaran biologi secara jarak jauh, tapi memperhatikan tiga aspek. Nah, sekarang yang akan kita bahas. Nah, kita lihat yang pertama dulu aspek pengetahuan. Pada saat Bapak Ibu merancang dan mengembangkan pembelajaran biologi jarak jauh, yang harus diperhatikan adalah yang pertama materi yang diberikan kepada siswa adalah materi inti. Contoh, nanti kita bahas satu persatu ya. Kita bahas salah satu adik. Contoh dalam pembelajaran sel, ketika Bapak Ibu menyampaikan sel, gitu kan, membahas tentang sel, maka Bapak Ibu harus tahu mana materi yang sering muncul di soal-soal, misalnya soal UN atau misalnya soal-soal SBMPTN. Jadi Bapak Ibu harus melihat dan memilih mana materi inti, mana materi penting, mana yang tidak. Yang kedua, sederhana. Maksudnya sederhana itu apa? Jangan terlalu dibebani dengan konsep-konsep yang sangat banyak. Cukup materi yang dasar saja, materi yang sebagai dasar bagi materi selanjutnya. Misalnya sel itu ada materi bahwa tentang bioproses sintesis protein, misalnya sederhana, karena nanti di kelas 3 akan ada lagi. Atau peran ribosom dalam sintesis protein, atau hubungan antara misalnya inti, RE, Golgi, gitu kan, dan ribosom terhadap sintesis protein. Nanti kemudian di kelas 3 itu akan ada lagi. Nah itu berarti materi-materi penting. Berikutnya lagi adalah merangsang proses berpikir. Ketika kita memberikan soal, bukan dilihat dari jumlahnya yang sangat banyak, tapi apakah siswa itu diberikan kesempatan untuk menganalisis atau misalnya proses berpikirnya itu lebih tinggi atau misalnya cuma menjawab soal-soal yang ada di modul saja atau di buku paket seperti itu ya. Berikutnya aspek tampilan. Kegiatan praktik yang ditempatkan itu harus sederhana. Ya, maksud sederhana itu apa? Lembar kerja peserta didiknya sederhana, ya, menggunakan kalimat efektif dan tidak terlalu panjang. Alat bahan mudah ditemukan oleh siswa. Contoh aja, alat bahan yang mudah ditemukan oleh siswa itu, ketika kita biasanya menggunakan larutan itu, larutan garam dan gula, maka Bapak Ibu bisa mempertimbangkan kira-kira yang paling mudah ditemukan itu gula oleh siswa. Harus sampai ke sana. Ketika Bapak Ibu mau membuat sebuah larutan juga harus sampai mempertimbangkan ketika mau gula atau garam, karena itu berhubungan juga dengan nanti biaya. Kalau menurut saya itu lebih aman menggunakan garam. Apa yang pertama mudah ditemukan. Karena di rumah Bapak Ibu lebih mudah menemukan garam dibandingkan dengan gula. Kadang gula mah kayak saya aja garam menemukan karena saya kurang mengkonsumsi gula misalnya. Yang kedua dari segi harga, garam itu lebih murah harganya dibandingkan dengan gula seperti itu. Yang kedua mendukung proses berpikir, terutama mendukung terhadap konsep yang sedang diajarkan. Dan yang berikutnya adalah aman. Artinya apa? Menggunakan bahan-bahan yang tidak membahayakan. Ya, karena kenapa kita tidak mengawasi siswa pada saat praktikum? Jadi jangan sampai nanti terjadi kebakaran, terjadi menimbulkan kecelakaan pada siswa, nanti disalahkan untuk kembali lagi pada gurunya. Pasti nanti kita bisa aja dituntut kalau misalnya orang tua siswanya benar-benar melek terhadap hukum gitu kan, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan segala sesuatu yang Bapak Ibu rancangkan. Yang berikutnya adalah aspek sikap. Nah, aspek sikap di sini harus disesuaikan dengan tujuan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika nanti mau mengaksesi sikap ya, aspek sikap, maka Bapak Ibu kira-kira kalau misalnya praktikumnya seperti ini, sikap apa saja yang bisa kita akses gitu ya, sikap apa saja yang bisa kita nilai. Jadi nanti ketiga komponen itu, baik aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap, itu bisa Bapak Ibu akses. Ya, tidak hanya membebani siswa dengan komponen pengetahuan saja. Nah, kita lanjut ya, aspek pembelajaran. Asesmen pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, nanti saya di sini lebih mengedepankan terhadap pembelajaran secara luring. Dimana kenapa saya mengangkat tema misalnya pembuatan handout ini, karena handout ini bisa digunakan baik di kota maupun di desa. Dan handout ini bisa diperbanyak oleh sekolah memperbanyak, ya, diberikan kepada siswa. Jadi setiap siswa sebulan sekali
itu nanti mengambil handout gitu kan, bisa 16 mata pelajaran ya, 16 handout untuk dikerjakan selama 1 bulan misalnya seperti itu. Berbeda dengan daring, kalau daring pasti banyak sekali kendalanya mulai dari akses internet karena kuota yang dimiliki oleh siswa. Ya, oke. Nah kita lihat asesmen pembelajarannya. Yang pertama aspek pengetahuan. Jika Bapak Ibu misalnya mau mengakses aspek pengetahuan, yang bisa Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah dengan menilai portofolio APD yang dikumpulkan oleh siswa. Jadi handout yang dikumpulkan oleh siswa itu mengakseskan dan ada pertanyaan-pertanyaan kognitif ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pengetahuan itu bisa kita nilai. Yang kedua atau tes daring sesuai kondisi ya. Tes daring di sini maksudnya apa? Jadi mungkin saja Bapak Ibu menggunakan misalnya ada namanya checkpoint sebulan sekali. Kalau di sekolah kami rencananya ada checkpoint sebulan sekali. Jadi sebulan sekali itu ada yang namanya minggu checkpoint, di mana siswa itu nanti mengerjakan soal pengetahuan selama yang telah mereka pelajari selama 1 bulan itu. Yang kedua aspek keterampilan. Aspek keterampilan itu bisa Bapak Ibu akses dengan cara menggunakan portofolio dari APD yang dikumpulkan atau produk. Karena keterampilan itu kan hubungan dengan produk yang dihasilkan, atau bisa juga proses yang dilaksanakan oleh siswa. Dan yang berikutnya aspek sikap. Nah, aspek sikap ini kita tidak bisa mengakses secara langsung. Jadi observasi secara tidak langsung. Jadi observasi secara langsung itu tidak bisa dilaksanakan. Tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan observasi tidak langsung. Contohnya kecepatan mengumpulkan tugas. Kalau siswa yang tepat waktu, misalnya berapa nilainya? Kalau tidak tepat waktu, misalnya H+1 berapa, H+2 berapa, H+3 berapa itu nilainya. Penelitian kerja itu bisa dilihat pada saat praktikum. Di laporan praktikum kelihatan ya siswanya berhasil atau tidak, seperti itu. Terus kejujuran menyampaikan data. Ketika siswa praktikumnya gagal, tetapi data yang dihasilkannya itu benar, nah itu berarti tidak jujur misalnya. Kemandirian belajar, apakah siswa itu datanya sama atau beda? Itu saja kalau tidak menggunakan data yang berbeda, tidak akan sama persisnya kenalnya. Karena kenapa? Itu dilaksanakan secara mandiri. Jadi siswa melaksanakan praktikum itu secara mandiri, bukan berkelompok. Jadi kalau misalnya jawabannya sama, datanya sama, itu ada kemungkinan siswa itu bekerja sama atau nyontek atau tidak melaksanakan yang namanya praktikum. Oke. Nah ini yang sering kita lupakan. Berikan umpan balik ya kepada siswa selama proses KBM. Misalnya Bapak Ibu pada saat sedang pembelajaran jarak jauh kan nanti WA ini dari saya, WA guru mata pelajaran itu wajib dimasukkan ke dalam handout-nya. Kenapa? Karena itu yang paling mudah. Itu adalah alat komunikasi yang paling mudah yang bisa dilaksanakan oleh siswa ya, dibandingkan dengan media yang lain. Iya, oke, baik. Oke, kita lihat. Ya, oke. Bapak Nanti saya hubungi Ibu kembali. materi cukup sekian, tapi sekarang kita akan beres satu persatu. Kita masuk ke saya akan share. Stop sharing dulu ya, saya akan share dulu ini. Saya akan share ulang lagi. Masih terdengar Teh Weti? Khawatir tidak terdengar. Jelas, Cek. Bagus. Bagus ya, khawatir Teh. Sekarang dari RPP dulu ya. Bapak Ibu, RPP sudah saya sebar, handout juga sudah saya sebar ya. Oke, yang ini ya, program saya. Oke, yang ini ya. Ribut ya, ada suara getuk-getuk palu nggak, Lani? Nggak ada, Pak Ya. Cecep. Nggak ada. Lagi saya sedang ini sekolah sedang. Nah, contoh gini. Ini adalah RPP yang saya kembangkan. Bapak Ibu nanti jangan mencontoh yang jelek-jeleknya, contoh yang baik-baik saja ya. Karena nanti bebas formatnya. Nah, contoh saya ini misalnya rencana pelaksanaan pembelajaran itu judulnya. Identitas minimal yang ada sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu. Nah, kenapa saya alokasikan waktu 12 jam pelajaran?
Karena di sekolah kami ini nanti pembelajaran jarak jauh itu dilaksanakan selama 5 bulan, mulai dari 13 Juli kan, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 5 bulan, tapi nanti 5 bulan itu untuk 5 bab. Nah, rencananya satu bab itu adalah 1 bulan. Jadi saya ngitung kalau misalnya kelas 11 ini dalam waktu sebulan ini berarti akan ada 3 minggu untuk belajar, 1 minggunya nanti untuk yang namanya checkpoint. Berarti nanti 3 dikali 4 jam pelajaran sehingga 12 jam pelajaran. Itu yang saya hitung. Jadi cara menghitungnya seperti itu, 12 jam pelajaran. Lalu saya masukkan kompetensi dasar. Bapak Ibu mau masukkan atau tidak itu terserah, karena nanti tadi sesuai dengan permen, sesuai dengan surat edaran bahwa Bapak Ibu minimalnya 3 yang wajib. Nah, saya masukkan kompetensi dasar. Kenapa saya masukkan kompetensi dasar? Dengan tujuan ini sebagai arahan saya pada saat membuat tujuan pembelajaran, biar tidak lupa. Ya, oh iya, Bapak Ibu ada yang minta PPT, nanti PPT-nya saya share ya. Nah, ini kompetensi dasar. Kebetulan di Persel ini kompetensi dasarnya ada 2, yaitu 3.2 dan 3.1 dan 3.2. Di sini contoh kompetensi dasarnya adalah menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. 4.1-nya menyajikan hasil pengamatan mikroskopik. Udah jelas ya? Tidak bisa dilaksanakan di rumah kalau pengamatan mikroskopik. Karena tidak semua siswa mempunyai mikroskop. Yang 3.2 menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dari kompetensi dasar ini, maka Bapak Ibu harus mengetahui materi yang penting. Yang pertama adalah yang sering muncul ditanyakan di soal-soal tingkat nasional maupun SBMPTN adalah struktur sel dan fungsinya. Yang pertama struktur sel dan fungsinya, nama organel, nama fungsinya apa, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah proses transportasi zat, difusi, osmosis, transport aktif. Hanya 2 itu. Ya. Sementara aspek keterampilan yang diminta, yang pertama adalah pengamatan mikroskopik, yang kedua adalah model tentang bioproses yang terjadi di dalam sel. Ya, model-model itu bisa carta, bisa model 3 dimensi seperti itu. Nah, kita nanti harus mempertimbangkan kalau anak misalnya disuruh melakukan pengamatan mikroskopik, apakah mampu gitu kan? Sementara dalam kegiatan pembelajaran kita harus ada yang namanya aspek keterampilan juga yang dilaksanakan oleh siswa. Harus ada praktikum juga, aktivitas di rumah yang dilaksanakan. Jadi tidak hanya berbasis istilahnya itu pengetahuan saja. Kalau pengetahuan saja anak mudah, suruh aja anak masuk ruang guru. Mudah kan? Kita sebagai guru di sekolah itu harus ada bedanya dengan istilahnya itu bimbel online. Karena kita sebagai guru berarti 3 aspek itu harus kita akses, 3 aspek itu harus kita kembangkan. Nah, sekarang kita lihat masuk ke tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran itu harus memuat ABCD plus harus memuat 3 aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh yang saya kembangkan di sini, melalui kegiatan belajar dari rumah (DDR), peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi penyusun sel. Itu kan materi pentingnya tadi ya, sudah saya jelaskan. Menganalisis mekanisme transport membran, ya itu yang kedua. Dan yang ketiga, membuat model sel, ya. Mendemonstrasikan percobaan sederhana transportasi membran. Ini kan yang saya muncul di fusi osmosis kan, serta memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, dan disiplin. Nah, ini adalah yang sikapnya. Jadi yang pertama tadi pengetahuannya apa? Menjelaskan struktur fungsi sel, menganalisis transport membran, itu pengetahuannya. Aspek keterampilannya adalah membuat model sel, mendemonstrasikan percobaan sederhana, itu adalah keterampilan. Sedangkan sikap mandiri, teliti, jujur, dan disiplin itu adalah aspek sikapnya yang harus kita kembangkan. Lalu masuk ke kegiatan pembelajaran. Di kegiatan awal, nah ini sesuaikan saja dengan yang akan kita laksanakan. Jadi jangan sampai misalnya Bapak Ibu memasukkan persepsi, menonton video atau apa, tapi dalam pelaksanaan tidak ada. Jadi Bapak Ibu harus sesuai dengan drill yang akan dilaksanakan. Kalau saya di sini berencana yaitu peserta didik tentu harus berdoa ya. Tetap berdoa. Kalau misalnya mengucapkan salam, kenapa saya tidak masukkan? Karena saya rencananya tidak online, jadi tidak ada assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Kecuali kalau siswa mau melaksanakan sendiri ya, assalamualaikum sendiri, wassalamualaikum sendiri lagi gitu kan, sendiri seperti itu. Nah di sini saya masukkan misalnya peserta didik melakukan berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Lalu yang kedua, peserta didik membaca tujuan pembelajaran
atau petunjuk handout atau petunjuk kegiatan. Ya, itu harus dibiasakan pada peserta didik. Jadi nanti ketika meluncurkan pembelajaran jarak jauh itu harus ada yang namanya webinar pada siswanya. Jadi bidang kurikulum atau sekolah itu harus melaksanakan webinar pada kelas 10, 11, dan 12 untuk melaksanakan istilahnya bagaimana cara belajar jarak jauh itu harus diajarkan kepada siswa. Nah, berikutnya masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti di sini peserta didik melakukan studi literatur tentang pengertian sel, struktur dan fungsi penyusun sel. Ya, lalu setelah itu mereka mengamati perbedaan sel hewan dan tumbuhan berdasarkan gambar. Karena nanti dikasih gambar juga ya di handout-nya. Lalu peserta didik membuat model sel dalam berbagai bentuk media. Nah, model sel ini nanti ada yang berupa carta, ya, atau dalam bentuk model 3 dimensi, misalnya dari bola, dari gabus, itu tergantung biaya yang dimiliki oleh anak. Jadi Bapak Ibu jangan misalnya langsung saklek membuat model 3 dimensi. Kalau anak tidak punya biaya bagaimana? Karena di wabah COVID seperti ini banyak sekali keluarga-keluarga yang memang terdampak secara ekonomi, harus diperkirakan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus merasakan bagaimana menjadi seorang orang tua yang tidak punya uang. Jadi harus balik lagi ke kemampuan anak yang paling minimal yang dimiliki oleh anak, seperti itu. Berikutnya lagi, setelah itu peserta didik melakukan percobaan sederhana tentang proses difusi dan osmosis. Lalu peserta didik menganalisis peristiwa difusi dan osmosis berdasarkan data hasil percobaan. Oke ya, itu kegiatan inti. Lalu kegiatan penutup, peserta didik melakukan revisi kegiatan pembelajaran secara mandiri dan peserta didik berdoa. Jadi nanti di handout-nya yang saya lakukan adalah ada yang namanya menu refleksi diri, nanti kita lihat ya. Lalu masuk ke penilaian pembelajaran. Di sini penilaian pengetahuan yang akan dilaksanakan yang pertama, guru menilai LKPD yang dikerjakan oleh siswa atau ulangan harian secara daring. Ini sesuai kondisi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada dua teknik, bisa menilai lembar kerja peserta didik, ya kan? Yang dikerjakan itu bisa kita nilai dan kita bisa simpan sebagai portofolio, atau bisa melakukan ulangan harian secara daring kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan jangan dilaksanakan. Yang kedua, penilaian keterampilan. Guru menilai produk modal sel dan LKPD percobaan sederhana difusi atau osmosis. Itu yang saya nilai untuk penilaian keterampilan. Kalau penilaian sikap, guru menilai sikap berdasarkan kemandirian belajar. Mandiri apa enggak sih siswa ini? Siapa tahu mereka kerjasama. Misalnya foto WA, sebarkan ke temannya, gitu kan. Ketelitian bekerja itu bisa dilihat dari misalnya pada saat mereka praktikum di rumah. Kejujuran menyampaikan data, itu kan sikap ilmiah ya, itu bisa kita prediksi. Kalau percobaannya gagal kan nggak mungkin datanya seperti ini. Ketepatan waktu saat mengerjakan tugas mandiri, itu adalah aspek mandiri ya, yang aspek disiplin yang kita akses seperti itu. Lalu di sini ada tanggal, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah. Udah seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi untuk satu KD ini bisa dilaksanakan untuk 12 jam pelajaran. Jadi satu RKP itu bisa digunakan untuk setiap pertemuan atau untuk beberapa pertemuan. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke handout-nya. Kita lanjut ke handout ya. Kita share. Handout-nya yang mana ya? Kelihatan nggak handout-nya Bapak Ibu? Yang berarti kelihatan handout-nya? Sudah ada Pak Cece. Sudah jelas ya, berarti ya. Nah, Bapak Ibu yang pertama jelas sistem beberapa yang akan kita kerjakan, masukkan babnya. Yang kedua, judulnya, struktur dan fungsi sel. Misalnya judulnya seperti itu, atau bebas tergantung Bapak Ibu ya. Nah, nanti penyusunnya harus dicantumkan. Kalau di kami misalnya dalam satu paralel ada 2 guru yang mengajar, contoh misalnya kelas 11 itu mengajar ada 2 orang. Maka nanti kedua nama guru tersebut harus dimasukkan, misalnya Tete Sutia dan Encep Nurdin. Misalnya kalau kelas 11 disusun oleh berdua seperti itu. Yang berikutnya adalah nomor HP harus dicantumkan. Kenapa? Karena nomor WA itu adalah media komunikasi yang paling efektif kalau menurut saya. Karena hampir setiap siswa mempunyai WA. Jadi nanti ketika ada masalah siswa itu bisa langsung memberikan pertanyaan dan lain-lain melalui WA kepada guru yang bersangkutan. Jangan lupa nanti di sini kelasnya juga dicantumkan. Itu yang paling minimal, ya, paling minimal yang
Bapak Ibu harus ada di identitas ya untuk mempermudah nanti kurikulum. Mungkin kalau misalnya diperbanyak kelas itu lebih baik, tapi kalau di kami memperbanyak untuk setiap kelas yang berbeda itu berat di ongkos ya, karena nanti risol itu kan harus ada stakannya. Jadi kami itu misalnya satu level ada yang mengajar 2 guru, maka nanti hanya satu aja yang digunakan. Ya hanya satu aja yang digunakan itu untuk menghemat biaya. Kompetensi dasar itu harus dimasukkan seperti itu, dan tujuan pembelajaran juga dimasukkan. Kenapa tujuan pembelajaran dimasukkan? Dan siswa nanti membaca. Jadi mereka terus belajar apa? Jadi mereka harus tahu bahwa itu harus tahu struktur dan fungsi sel. Terus mekanisme transfer membran harus tahu. Itu materi minimal harus dikuasai oleh anak. Seperti itu. Ya. Jadi harus membuat model, harus percobaan. Jadi itu harus dikerjakan oleh siswa. Jadi tujuan pembelajarannya disampaikan kepada siswa seperti itu. Katanya modul nggak kelihatan. Katanya modul kelihatan atau masih RPP? Sudah jelas Pak Cece di Khawatir ada yang ini katanya nggak kelihatan. Sama saya terlihat juga. Ya. Oke ya, makasih Bapak ya. Berikutnya uraian materi. Nah, uraian materi masukkan materi-materi penting. Tadi kan kita belajar tentang sel. Di dalam sel, kalau dalam biologi itu hanya ada 2. Yang pertama itu yang sering muncul itu adalah struktur dan fungsi organel. Yang kedua adalah bioproses, terutama transport membran, difusi, osmosis. Nah, kedua materi itu materi penting. Nah, kalau di kami itu ada batasan maksimalnya dengan 6 halaman yang baca publik. 6 halaman, karena ini berdasarkan analisis 6 halaman saja untuk 5 bulan ya, di perhitungan kami 6 halaman untuk 6 bulan ini, 6 bulan semua mata pelajarannya kelas 1, 2, 3 itu bisa menghabiskan dana 280 jutaan. Itu besar kali untuk 6 halaman. Jadi maksimal 6 halaman yang sudah kami sepakati di sekolah. Jadi di sini dimasukkan penelitiannya apa, dan tidak memasukkan misalnya penelitian itu dengan arahli parean. Jadi ini saya ambil dari buku Boleh Irna Imtiaz, yaitu kesimpulannya saja, ringkasannya saja seperti itu. Pengertian selnya seperti apa dimasukkan seperti itu. Lalu di sini struktur sel, ya. Struktur sel, anak diajak dulu ke masa lalu. Mereka kan sudah mempelajari sel prokaryotik dan eukaryotik. Dimasukkan apa maksudnya? Saya masukkan gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau bisa gambarnya yang jelas. Kalau lebih baik lagi gambarnya adalah yang hitam putih. Karena kalau hitam putih itu kita print dan kita perbanyak, nanti kita lebih jelas dibandingkan dengan gambar yang berwarna. Gambar yang berwarna menurut Bapak Ibu oke, tapi belum tentu pada saat digandakan itu akan lebih jelas. Jadi Bapak Ibu kalau bisa nanti gambar itu harus hitam putih. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Nah, nanti saya masukkan ke perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan sekalian. Jadi nanti di sini ada perbedaan sel hewan, sel tumbuhan apa, organelnya apa, fungsinya apa. Tadi kan dijelaskan bahwa struktur yang itu apa saja, fungsinya apa saja. Ini untuk saya masukkan berupa tabel yang sederhana. Setelah itu baru ada latihan pengetahuan. Dimulai dari pengertian sel apa. Tadi itu saya tidak jelas pengertian selnya langsung ngomong, tidak langsung secara langsung menyebutkan bahwa sel ada fungsi. Anak harus mengeneralisasi dari beberapa kalimat menjadi sebuah kalimat yang utuh. Yang kedua, nah di sini ada pertanyaan yang bisa merangsang anak. Apakah virus termasuk ke dalam makhluk hidup? Kita lihat dari struktur sel sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi anak harus tahu, virus itu disusun oleh sel atau tidak. Oh, virusnya tidak disusun oleh sel. Berarti kalau tidak disusun oleh sel, berarti virus itu bukan makhluk hidup. Jadi anak harusnya ke sana. Yang berikutnya saya tanya, apakah sel tumbuhan termasuk ke dalam eukaryotik? Berikan alasannya. Karena di modul tidak saya jelaskan, tapi di sini udah jelas bahwa ada materi sel tumbuhan eukaryotik. Dan seterusnya sampai dengan nanti ada pertanyaan misalnya, apakah sel akar tumbuhan memiliki plasida? Ini biar anak berpikir, hari di tumbuhan itu sel akar itu ada plasida, kalau di bawah lebih jelas lah ada plasida lah ya. Tapi kalau akar ada plasida apa enggak? Anak harus berpikir. Jadi di plasida itu ada nggak sih di akar gitu kan? Anak harus bisa berpikir, harus mencari literatur atau mereka harus berpikir plasida itu apa konsepnya seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Seperti itu. Oke, itu yang saya nah. Bapak Ibu di modul juga disediakan untuk menjawab di sini ada jawaban latihan satu. Di sini atau ruang untuk memberi atau menjawab itu disediakan
Karena saya dulu kuliah, saya masih ingat kata Prof. Arif bahwa anak itu ketika ada harus dikasih untuk menjawabnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya soal-soal di Cambridge atau misalnya di luar negeri, kan mereka membuat soal, banyak poinnya di pinggirnya, ini bisa 3 poin. Oh nanti kalau itu 3 poin jawaban 3 poin di sini ya. Terus mereka menyediakan uang untuk menjawabnya. Jadi tidak Bapak Ibu kalau ini boleh saja seperti ini. Mungkin nanti menjawabnya akan di belakangnya, tetapi alangkah lebih baik kalau Bapak Ibu ini disediakan ruangan untuk menjawab. Nah, yang paling lebih baik adalah misalnya nomor 1 soalnya ini di bawah Anda untuk menjawabnya. Itu yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, ini karena untuk menghemat saya hanya menyediakan segini saja. Lalu yang berikutnya adalah transport membran. Jadi yang dua yang penting adalah transportasi membran, yaitu difusi dan osmosis. Nah, di sini saya masukkan struktur membran karena sering muncul juga di soal ya membran. Ini yang sering muncul, jadi Anda harus tahu. Berikutnya ada transportasi aktif. Yang berikutnya ada latihannya juga seperti ini. Ya, di sini ada pertanyaan pengantar. Di sini ada pertanyaan pengantar contoh. Apa yang akan terjadi bila potongan per 1 cm terendam dalam air garam? Apakah beratnya bertambah? Ukuran ada pertanyaan merangsang. Untuk bisa menjawab ini dengan cara bisa itu 100 bisa aja sih di 100 sudah ada jawabannya. Tapi kan ini bisa merangsang anak untuk melakukan percobaan. Nah, percobaannya dilaksanakan di bagian bawah. Nah, ini kegiatan 1. Jadi Bapak Ibu harus ada yang namanya praktikum sederhana. Contoh kegiatan 1 di sini praktikum difusi. Ya. Kenapa saya tadi tidak ada praktikum pengamatan apa namanya tadi ya? Mikroskopik. Karena tidak semua siswa punya mikroskop di rumahnya. Jangankan siswa. Coba di sini Bapak Ibu yang di rumahnya sebagai guru biologi punya mikroskop di rumahnya ada nggak? Jangan kan, paling hanya 1-2. Jadi Bapak Ibu merancang kegiatan itu harus yang masuk akal dan bisa dilaksanakan oleh siswa dan tidak memberatkan. Ya, kita harus berpikir bahwa tidak semua siswa itu beruntung. Nah, contoh yang difusi di sini. Yang difusi itu tujuannya adalah menjelaskan proses difusi serta faktor yang mempengaruhinya. Bahan-bahannya apa saja? Di sini ada air panas, air dingin, stopwatch atau jam tangan, 2 buah gelas. Jadi saya nulisnya juga 2 buah gelas. Kita bisa menuliskan 2 gelas kimia. Nanti karena anak itu gini ya, kadang-kadang kalau anak yang pemikirannya belum abstrak gitu, kan masih konkret. Kalau disebutkan 2 gelas kimia, mereka akan mencari gelas kimia, better gelas. Padahal bisa diganti oleh gelas biasa kan. Maka saya sampai membuat dengan istilahnya itu 2 buah gelas. Gelas minum biasa aja. Ya, atau cangkir juga bisa jelas, bisa digunakan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menggunakan kata-kata yang ada kata-kata misalnya istilahnya itu apa ya, kayak gelas kimia gitu. Karena nanti anak akan berpikir, harusnya gelas kimia seperti itu. 2 bungkus teh celup dan parfum, gitu kan? Seperti itu. Kalau parfum sekiranya berat bisa diganti dengan yang lain. Nah, kegiatan 1 contoh masukkan sebungkus teh celup ke dalam segelas air panas dan air dingin. Ukur waktu yang dibutuhkan sampai seluruh air berwarna rata. Jadi nanti anak harus membandingkan kira-kira cepat yang mana sih kalau teh dicelupkan ke air dingin atau air panas. Seperti itu. Yang kedua, semprotkan parfum di salah satu sudut ruangan rumah Anda. Jika Anda berada di sudut kelas yang berlawanan, dapatkah Anda mencium baunya? Bisa disemprotkan sebelah sini, terus sebelah sana nanti bisa mencium bau parfum tidak berapa menit yang dibutuhkan. Nah, ada pertanyaannya seperti ini. Pada kegiatan 1, bagaimanakah arah pergerakan zat teh saat dicelupkan ke dalam air panas? Ketika dicelupkan itu nanti si zat warna itu bergerak dari arah mana? Oh, bisa dari tea bag-nya, kantong tehnya ke arah yang tidak ada tehnya seperti itu. Anak nanti harus bisa menjelaskan, harus berkomunikasi lah, bebas di sini ya, seperti itu. Tapi intinya ketika Bapak Ibu mau mengakses berarti jawabannya seperti itu. Nanti arah pergerakannya adalah dari kantong teh menuju ke tempat yang belum ada tehnya seperti itu. Pada kegiatan 1, gelas manakah yang paling cepat berwarna merata? Berarti teh panas ya. Teh panas. Jadi pengen teh panas apa? Air panas ya, seperti itu. Mengapa harus merangsang gitu? Mengapa gitu kan? Oh, ini nanti hubungannya dengan gerak di dalam sitoplasma kan dipengaruhi oleh suhu itu nanti ya. Gerak zat itu kan dipengaruhi oleh suhu.
Berikutnya lagi, pada kegiatan 2, mengapa wanita itu mendapat hukum dari sudut kelas yang lain, gitu kan? Karena memang bergerak kan singkat waktunya itu, ya menuju ke tempat-tempat yang konsentrasinya kurang. Itu kan mengarah ke difusi tujuannya. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Lalu osmosis menjelaskan proses osmosis di dalam sel. Bahannya air, garam, sperma, satu jam tangan, 2 gelas, dan penggaris seperti ini. Ini kan sudah ditemukan. Awalnya saya ini menulis gula, terus saya berpikir gula itu lebih mahal dibandingkan garam. Gula itu lebih sulit didapatkan dibandingkan dengan garam. Apalagi pada saat kemarin. Ketika bulan Ramadan kemarin gula itu susah didapatkan. Saya sampai keliling-keliling Borma ya. Kalau orang Bandung tahu itu Borma itu apa ya, Borma Mama. Jadi Borma itu tidak ada di Borma, tidak ada misalnya di supermarket, di warung-warung itu susah. Jadi itu gula itu sangat sulit. Dibandingkan dengan garam itu akan lebih mudah. Berikutnya lagi isi tangan, 2 gelas dan penggaris. Awalnya saya dengan cara menimbang, misalnya timbangan. Tapi saya berpikir tidak semua punya timbangan. Tapi kalau timbangan itu kan harus yang kecil ya, yang miligram. Adanya timbangan bayi yang posyandu yang di geser-geser seperti itu ya. Mungkin ibu-ibu senior udah tahu ya, kalau ibu-ibu yang sekarang makan timbang bayi kayak timbang barang itu dari baskom ya Pak ya. Kalau dulu makan pakai samping dekat yang digeser-geser gitu, itu mama zaman dulu ya. Kalau mama sekarang itu udah bayinya disimpan di dalam baskom. Nah seperti itu. Ini sampai ke penggaris, kenapa kita lihat? Kalau awalnya saya si kentang ini dipotong-potong terus digram, terus nanti direndam di air garam. Nanti dilihat apakah bertambah atau berkurang si masanya itu. Tapi saya berpikir timbangan tidak semua murid punya, maka saya ganti dengan penggaris. Kalau penggaris itu kan punya, maka di sini saya potong kentang 5 cm kali 1 cm kali 1 cm sebanyak 4 buah misalnya. Masukkan 2 potong ke gelas A dan 2 potong ke gelas B. Tadi kan gelas A ditambah gelas garam ya, seperti itu. Timbang 5 jam, amati perubahan yang terjadi. Nanti di sini ditanya, kenapa perubahan ukuran kentang pada kedua gelas? Kalau misalnya air biasa gimana? Kalau air garam bagaimana? Nanti diukur panjangnya, apakah jadi mengkerut, memanjang, atau tetap seperti itu. Dan seterusnya, ya. Oke, kegiatan 3. Oke. Kegiatan 3 di sini ya. Di kegiatan 3, nah, karena di KD-nya itu diminta model ya, maka saya di sini membuat tasnya itu berupa gini. Buatlah carta transportasi zat. Ya, jadi carta transportasi zat itu membuat gambar difusi osmosis lah ya, 2 dimensi atau model 3 dimensi sel hewan atau tumbuhan. Ya, penilaian meliputi ketepatan bentuk organel, nama organel, rasio ukuran organel, dan komposisi warna. Kalau misalnya mau menggunakan yang model 3 dimensi, kalau carta berarti nanti Bapak Ibu tuliskan lagi. Ini awalnya saya model 3 dimensi, baru tadi pagi saya ganti dengan ditambahkan carta transportasi ya, karena kemungkinan siswa tidak bisa, ada beberapa siswa yang tidak punya modal ya, seperti itu. Dikumpulkan 1 bulan setelah modul ini diterima atau pada saat penukaran modul berikutnya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat sebuah tas atau misal tugas, yang pertama harus dalam kalimat efektif, ya sederhana. Yang kedua, waktu pengumpulannya harus ada. Yang ketiga, kriteria penilaiannya harus diberikan kepada siswa. Jadi kriteria penilaiannya apa. Jadi siswa itu nanti akan mengerjakan sesuai yang dikriteriakan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada kriteria penilaian dan siswa membuat apa adanya, itu Bapak Ibu jangan nyalahin siswa. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak memberikan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh siswa. Contohnya kayak misalnya membuat makalah. Buatlah makalah tentang ini, udah weh. Ketika anak membuat makalah apa adanya, ada yang ada pengantar, ada perisi, ada yang nggak ada judul, ada yang nggak ada dasar teori. Itu Bapak Ibu jangan nyalahin kalau anaknya tidak dikasih kriteria penilaian. Tetapi kalau kita misalnya sudah memberikan kriteria penilaian meliputi misalnya judul, terus tujuan, dasar teori, terus hasil dan pembahasan, baru referensi. Kalau ada seperti itu, terus anak tidak ada salah satu poin, maka itu akan berkurang. Jadi penilaian itu harus jelas sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kriteria yang diberikan. Jadi ketika membuat tas ini atau misalnya ketika membuat sebuah tuduhan kepada anak itu harus jelas, ya, baik waktu maupun kriteria penilaiannya. Ini dikasih contoh, kenapa saya harus contoh seperti ini? Contoh model buatan siswa. Karena khawatir siswa itu yang disebut dengan model 3 dimensi seperti apa sih? Karena kan siswa itu ada yang udah abstrak,
Ada yang belum abstrak, bisa masih konkret ya, nggak tahu model 3 dimensi itu macam apa. Namanya juga anak-anak ya. Terus contoh, oh ini tanpa transportasi jatuh seperti ini, berarti anak harus membuat misalnya poster yang seperti ini. Oke, berikutnya sumber belajar saya masukkan misalnya ya. Kenapa saya masukkan di sini link? Siapa tahu ada anak yang tidak mau ke sekolah mengambil misalnya modul, bisa aja mereka nanti ngedownload ketika link ini diklik, ini adalah nanti masuk ke link daftar-daftar LKPD yang kita sediakan untuk siswa seperti ini. Ya, nanti refleksi diri, nah ini yang penting. Beringat pada checklist, pada kolom keterangan berikut, Anda sudah memahami materi berikut ini. Bisa materinya, ini saya masukkan materi-materi yang penting saja. Contoh pengertian sel, ngerti tidak? Oh ngerti, checklist, berarti kalau enggak, berarti disilang siswa. Kalau masih disilang, berarti mereka harus tahu, oh berarti yang harus dikuasai itu ini saja. Seperti ini harus ada refleksi diri. Struktur sel dan fungsinya, paham tidak? Oh kalau paham, checklist, tidak, silang. Terus perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, paham tidak? Gitu kan? Proses difusi dan osmosis, paham tidak? Sama kegiatan praktikum di rumah, mereka memahami apa tidak sih? Gitu kan? Kalau tidak, berarti mereka harus konsultasi, atau misalnya nanti mereka harus diulang lagi. Kalau sudah memahami, berarti ya tinggal di checklist. Terus nanti di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda mampu belajar mandiri di rumah selama pandemi COVID-19 ini? Kita harus tahu. Siapa tahu anak banyak tidak memahami lah. Bapak Ibu jangan anggap bahwa anak itu cuma belajar ya. Bapak Ibu saat mata pelajaran biologi saja anak itu 16 pelajaran, banyak kegiatan. Terus mungkin otaknya juga terbatas. Karena kan gitulah Bapak Ibu aja disuruh kasih tugas misalnya kerjakan RTP seminggu, ngeluhnya banyak. Ya, sampai mau pipas ke sekolah lain, SMS sana sini seperti itu. Jadi anggap aja Bapak Ibu ada sebagai murid gitu kan, belum tentu Bapak Ibu juga mampu ya. Jadi anak harus tahu kelemahan mereka itu sendiri apa. Lalu berikutnya lagi, apakah yang yang disusun ini membantu Anda belajar dari rumah? Itu harus ditanyakan. Terus nanti, apa saran bagi guru mata pelajaran ini untuk memperbaiki layanan selama belajar dari rumah? Ini anak-anak harus jujur. Jadi Bapak Ibu ketika anak jujur jangan dicirial, nilai dikurangi, jangan. Karena itu adalah refleksi ini penting untuk perbaikan nanti pembelajaran berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada saran gitu kan itu istilahnya itu ngeblok diri, itu bahaya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti Bapak Ibu kalau mau ada masukan silakan masukkan. Kalau mau ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ke moderator. Saya kembalikan lagi kepada Teh Weti. Teh Weti silakan. Oke, terima kasih Pak Cece. Halo? Halo, Silakan. Terima kasih Pak Cece. Ya, atas semua pemaparan materi pembuatan RPP dan modul sehingga kita menjadi cerah dalam pembuatan RPP. Sesi sekarang adalah sesi diskusi ya Pak Cece ya. Dipersilakan kepada para partisipan, para peserta untuk menanyakan. Di sini ada yang bertanya dari SMA. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk RPP di era pandemi ini seharusnya lebih longgar karena kita tidak mendampingi secara langsung dan siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, harus kuis A8 Kota Kediri. Mau langsung dijawab Pak Cece? Oh boleh. Diulang lagi Teh. Pak Cece? Halo? 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 Iya? Ada yang bertanya? Ya, apa pertanyaan Teh? Kurang jelas suaranya? Ya? Halo? Udah jelas. Pertanyaannya, apakah di setiap itu harus ada kuis gitu? Karena kita nggak bisa mendampingi secara langsung kan? Kuis. Oke, terima kasih Ibu. Tadi udah dijelaskan bahwa setiap pembelajaran itu tidak harus selalu ada kuis atau misalnya ulangan harian daring, tidak. Bapak Ibu bisa nanti mengakses nilai siswa itu dengan cara
dari portofolio yang dikumpulkan, misalnya dari modul handout yang dikumpulkan itu bisa dinilaikan, nanti ada dinilai seperti itu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu harus fleksibel penilaiannya. Jadi penilaiannya itu sekarang itu lebih ke penilaian autentik lah ya. Jadi penilaian yang memang benar-benar apa yang dikerjakan oleh siswa. Jadi tidak berbasis pengetahuan yang seperti misalnya soal-soal kognitif yang diolah ke web. Jadi disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan kemampuan siswa. Jadi Bapak Ibu tidak wajib selalu melakukan quiz atau daring seperti itu. Karena kalau misalnya daring, gitu ya, saya rasakan sebagai orang tua itu tiap hari daring, anak tuh bosan. Yang kedua orang tuanya jadi ribut, gitu kan, harus menyediakan akses ilmu. Nah, hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi mood ya dari siswa itu sendiri. Seperti itu. Mungkin saja waktu pengumpulan juga bisa berbeda. Kenapa? Bisa saja ada siswa yang memang secara transportasi mereka susah, kayak di saya itu kan di daerah pedesaan ya. Jadi ada siswa-siswa yang memang angkotnya susah naik, Gojek tidak ada di masa seperti itu. Terus ya ongkosnya nggak punya mereka. Jadi mau tidak mau kita harus menerapkan modul itu, wali kelas langsung ke rumahnya masih. Silahkan. Ini ada pertanyaan, kalau LKPD yang di sekolah Pak Cece itu memang dibagikan ya ke siswa. Kemudian untuk penilaian uji kompetensinya bagaimana Pak Cece? LKPD-nya, nah LKPD-nya itu boleh disusun secara sederhana dan diberikan kepada siswa. Kalau di kami ini strategi bisa digunakan oleh sekolah. Lalu nanti setiap siswa itu akan mengambil LKPD itu langsung 16 mata pelajaran misalnya. Terus pelajaran tertentu digabungkan kalau di kami jadi tidak 16 handout secara utuh. Jadi nanti wali kelas akan membagikan misalnya Andi ini dapat bulan itu LKPD harus dikerjakan dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, LKPD ini dirancang tadi harus memuat aspek tadi untuk bisa mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikapnya juga seperti itu. Itu Teteh. Dan harus memperhatikan tadi situasi dan kondisi di saat ini. Jadi mudah dikerjakan, tetapi konsep-konsep dasar itu bisa dikerjakan juga. Oke, ini dari Arbina Ashifa ya. Assalamualaikum, bagaimana cara memotivasi siswa yang kurang atau semangat dalam belajar dari rumah nih? Kayaknya klise banget nih ya Pak Cece. Ya, memang sih motivasi itu ada dua ya, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Caranya adalah begini, kalau misalnya motivasi intrinsik itu berarti dari siswa itu sendiri ya. Saya ingin berhasil, saya ingin sukses, berarti saya harus belajar lebih ya. Tapi kalau motivasi ekstrinsik kita bisa bentuk. Caranya bagaimana? Nah, gini, rata-rata yang saya rasakan gini, kalau butuhnya selalu menilai pekerjaan siswa. Ya, mulai dari ketepatan waktu itu ada nilainya. Yang tingkat tepat waktu nilainya kurang, yang tepat waktu nilainya kurang misalnya. Terus dari segi nilai jelas, tulisan sampai dengan titik koma dan lain diperhatikan, pelatihan tulisan sampai dengan redaksi kalimat diperhatikan, itu anak justru akan lebih menghormati kita dibandingkan dengan kita tidak pernah menilai siswa dengan teliti. Kalau kita nilainya nakal, masih nilai nembak, di rapor itu 80, 150 gitu kan. Tidak ada bedanya dengan yang pintar, yang rajin. Maka itu siswa akan menyepelekan kita dan cenderung motivasi belajar akan lebih rendah. Tetapi kalau kita bisa disiplin, lebih teliti dan istilahnya itu lebih menghargai siswa, itu siswa akan menghargai kita juga kan. Jadi itu kembali lagi pada usaha guru. Tapi kalau misalnya kita udah berbuat seperti itu dan siswanya masih istilahnya itu motivasinya rendah, ya mau diapakan lagi, tinggal kita berdoa saja. Mudah-mudahan ya, anak tersebut diberikan hidayah dan dimarahi juga percuma gitu. Iya. Ini ada Mbak Cece, kalau dalam masa pandemi seperti sekarang ini dari mana tadi training ya, menanyakan tentang pembelajaran bermakna gitu dalam musim pandemi. Jadi pembelajaran bermakna dalam pembelajaran biologi itu bagaimana menurut Pak Cece? Contoh kegiatannya. Contoh kegiatannya. Nah, kalau contoh kegiatan di masa pandemi ini sudah saya jelaskan. Yang pertama itu sudah jelas ya. Tujuan dari ada pembelajaran jarak jauh itu adalah harus aman dan sehat. Ya, artinya aman itu apa? Aman dan nyaman bagi siswa itu tidak menyebabkan misalnya kecelakaan. Dan sehat itu artinya apa? Terhindar dari wabah. Nah,
tujuan dari utama pembelajaran jarak jauh itu adalah untuk kasus positif COVID-19 ini. Itu tujuan utamanya. Nah, lalu pembelajaran biologi kita sebagai guru biologi apa peran kita? Yang pertama udah jelas tadi kita kapan dulu bagaimana cara menjaga kesehatan itu harus diberikan kepada siswa. Hanya kalau siswa terus dijalani dengan kecakapan hidup itu kan ada bosannya ya. Selama dulu kita belajar itu bosan. Tapi kita belum juga harus dibahas. Tapi kurikulumnya itu tidak boleh seperti kurikulum tatap muka. Berarti itu harus lebih fleksibel. Kalau waktu tatap muka banyak sekali mata lingkungan, tapi kalau misalnya pada saat pelajaran jarak jauh, yang bisa kita berikan adalah dengan cara mencari mana materi penting, mana yang tidak, mana yang sering muncul di soal-soal ujian tingkat nasional kayak SBMPTN, mana yang penting, mana yang enggak, itu Bapak Ibu harus tahu yang penting sama yang enggak. Kan yang sering muncul dalam kasus ini sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah struktur dan fungsi organ, yang kedua adalah apanya yang kedua? Yang kedua adalah transport membran. Aktivitasnya juga yang bisa dilakukan di rumah, yang bisa kita lakukan di rumah juga bisa dilaksanakan oleh siswa dan mendukung terhadap konsep-konsep yang kita ajarkan. Seperti itu, Teh. Kalau ini dari Bu Yanti SMA 1 Rancang, ya, yang ya, ya kita sampling yang head sama yang tunjuk tangan. Oke, boleh. Silakan siapa Bu Weti? Nah ini, bentar deh. Sebelumnya ini ya, saya lihat dulu sebentar yang dari Bu Yanti dulu ya. Pak Cece, ini kalau melakukan pembelajaran secara online dan sistem modul offline tuh bagaimana pembuatan RPP-nya? Apa kita harus membuat 2 jenis RPP atau sekaligus ya? Oke. Saran saya tanyakan dulu kepada manajemen sekolah. Manajemen sekolah itu mau melaksanakan secara offline apa online? Kalau di kami kebetulan tim IT-nya aktif, jadi di kami ini jelas kemarin. Jadi kalau pembelajaran itu memakai handout. Tetapi kalau misalnya penelitian dan sumber belajar itu menggunakan online dan harus ingat online itu Bapak Ibu kita dari itu harus menentukan satu jenis learning management system ya. Himbauan dari pendidikan itu harus menggunakan satu jenis aplikasi yang sama untuk satu sekolah, tidak boleh beragam. Ketika yang kalau misalnya ada 16 mata pelajaran, itu berbeda menggunakan LMS. Itu ada 16, nanti LMS yang berbeda. Anak nanti pusing sendiri. Mata pelajaran ini pakai Google Classroom, mata pelajaran ini Edmodo. Yang satu kuisis. Jadi Bapak Ibu nanti harus jelas. Kalau di kami udah jelas, pakai e-learning satu Parongpong yang dilakukan oleh sekolah sendiri. Basicnya, kalau dulu kita modal ya. Kalau di kami itu modal basicnya. Jadi mulai dari konten belajarnya dimasukkan, yang modul yang kita kembangkan di sana. Yang itu siswa yang mau mengakses di sana. Dan nanti soal-soal juga kita kembangkan di sana seperti itu. Jadi tanyakan dulu ke manajemen sekolah seperti itu. Iya betul. Termasuk penggandaan itu dari sekolah ya Pak Cece ya? Penggandaan dari sekolah karena kan kegiatan fisikuan tidak ada, kami alihkan kepada kegiatan kurikulum. Jadi kesiswaan itu kan banyak yang didanai oleh BOS itu kan kejuaraan seperti itu kan. Nah, kami alihkan saja, tidak ada kegiatan, jadi kami alihkan ke pembiayaan untuk danaan. Jadi kan BOS itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu manfaatkan fasilitas yang sudah dikasih oleh negara. Untuk Teh Lani ini ada yang mengangkat tangan banyak ya, Dr. Anda Indri Jani, bisa di-mute-kan Teh Lani? Dr. Anda Indri Jani, Teh Lani, ya, Teh, kepada Dr. Anda Indri Jani, Teh, halo, Halo. halo.
Ya, Halo. 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 Terhempas. Aku dari sadar gigi Halo. ada yang bisa mengambil alih Ya. dari sadar gigi. Ya, atau Rumania Caroline? Kayaknya terhempas ya, coba cek. Dari tim sadar gigi, halo Bapak Ibu. Halo. Halo. Kecet aja ya. Halo. Neng Lani, halo. Oh ya, silakan Bapak. Neng Lani, halo. Jangan. Lani. Di TWT itu ada hidup. Maksud saya, audio dari Neng Lani itu jalan. Hanya dan yang barangkali Neng Lani tidak berada di muka laptop atau gimana. Yang berarti dilanjut pertanyaan yang itu. Kalau yang secara langsung enggak. Iya. Saya nggak bisa menghidupkan mic karena kalau saya harus hidupkan mic, Neng Lani harus alihkan hostnya ke saya dulu, baru saya bisa hidupkan mic peserta. Oh ya. Ini dari Pak Irfan Supendi. Assalamualaikum. Apakah kalau satu sekolah menggunakan LKPD dari hasil pembelian dan menyalahi aturan? Assalamualaikum ya. Kalau sebagai guru, karena di masa pandemi ini, kalau misalnya membeli LKPD, itu nanti tidak akan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolahnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu itu kan sudah diberi anugerah dalam artian punya potensi masing-masing untuk mengembangkan, merancang dan mengembangkan lembaga kerja masing-masing. Jadi Bapak Ibu alangkah lebih baiknya membuat sendiri. Kalau membuat sendiri, insya Allah nanti akan bermanfaat untuk orang lainnya. Untuk orang lain, untuk siswa kita sendiri, dan sesuai dengan kondisi. Jadi kalau beli itu saya sarankan tidak. Yang pertama, nanti tidak sesuai harapan. Yang kedua, kalau membeli LKPD itu tidak ada aturannya, yang ada menggunakan ya. Handbox itu hanya ada untuk membeli untuk pelajaran, tidak ada untuk beli LKS. Seperti itu yang saya ketahui. Oke. Teh Lani udah ini teh? Teh? Belum? Dia sedang ke belakang. Ini Ya, Mbak. ya tadi yang angkat tangan belum diaktifkan. Halo. Ya, Rumania Caroline teh, Ibu. Sudah, Wet. Sudah. Silakan Ibu ya. Betul, Wet. Itu ya pribadi ya. Ada kaitannya. Silakan. Bapak apa Ibu ya ini ya? Tapi iya madrasah jangan kecoreng, Mam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya untuk penilaiannya apa harus untuk setiap pertemuan itu atau untuk setiap RPP-nya beda-beda dengan RPP berikutnya gitu? Apa Bu boleh diulang? Putus. Untuk asesmen penilaiannya. Asesmen penilaian. Ya, Tapi karakter orang itu aja gitu kan mengatasnamakan kebahagiaan atau apapun. Kita takutnya bisa kontak itu. Jelas? Ibu kurang jelas. Ibu nanyain asesmen penilaian. iya, Asesmen penilaian. iya. Asesmen ya. Iya. Jadi asesmen itu ya kriteria harus diakses ya. Yang pertama ada pengetahuan melalui penilaian LKPD siswa. Yang kedua keterampilan itu bisa melalui LKPD atau dari produk yang dikumpulkan oleh siswa. Dan yang ketiga ada sikap. Sikap juga bisa kita observasi secara tidak langsung, misalnya dari ketepatan waktu mengumpulkan dan lain-lain seperti itu. Jadi asesmen itu tetap harus holistik, tidak boleh satu persatu.
Nah, kalau saya strateginya, kenapa satu bulan itu satu out? Karena gini, kalau saya sekarang buat semuanya out, itu mesti nggak keburu, Bu. Kan waktunya mepet ya, mepet. Kalau mepet, kita tidak maksimal. Jadi ketika nanti digandakan, nah saya nanti membuat yang baru lagi untuk tanya karya yang kedua. Jadi nanti akan dihasilkan memang benar-benar LKPD yang sesuai dengan harapan. Misalnya sekarang langsung harus 5 bab, wah 5 bab terbayang. Kalau bagi saya itu berat. Nggak tahu sih bagi Bapak Ibu ya. Bagi saya itu berat, maka saya per bulan saja. Jadi ada pekerjaan saya untuk membuat setiap bulan, jadi tidak terlalu berat. Strategi kenapa harus satu perusahaan itu satu LKPD. Jadi berbeda kan dengan sekarang, kalau sekarang kebayang itu bikin 5 modul gitu kan, 5 bab itu kan berat sekali, berbeda dengan kalau setiap bulan. Strategi yang kami jalankan agar guru nanti bisa maksimal hasil LKPD-nya. Begitu tadi. Ya, Terima kasih Bapak. Sama-sama. agak putus-putus ya Pak Ceci ya. Kepada Ibu Ferianti silakan Bunda. Jauh kami Bu Eti. Ibu Feri. Ya. Mana Bapak enggak? Enggak. Ibu Ferianti. Ya, sudah ya kayaknya. Oh yang tadi. Udah barusan. Sekarang siapa? Bu Tuti Susilawati. Tuti dulu, oke siap. Ya. Oke. Maaf ya, tadi ini loading, jadi aku nggak bisa ngeklik yang manapun dan nggak bisa bersuara. Menghilang. Silakan Bu Tuti Susilawati. Bu Tuti Susilawati silakan. Kan Bunda Tuti, kayaknya nggak di tempat web kita tutup ya. Oh gitu. Udah Bu Lina ya. Bu Lina. Nah, oke boleh siap. Silakan. Silakan Bu Lina. Bu Lina. Lina, Bunda. Oke, nggak di tempat juga, kita dari chat lagi web karena banyak banget yang di chat. Oh ya banyak ya. Web 3 ya yang di chat. Ya kita lihat yang dari chat. Aduh. Assalamualaikum dari Pak Yayan ya, SMA 2 Padalarang. Dalam aspek penilaian PJJ, bagaimana memastikan orisinal hasil ujian tes siswa? Karena kita tidak mengetahui siswa bekerja sama, berpengalaman lain atau nyontek. Lihat ya. Ya. Jadi Ya, yang pertama, memang kita kan tidak tahu ya anak itu bekerja sama atau tidak. Tapi kita sekarang mah kemauan saja pikiran positif kita bahwa anak mengerjakan mandiri. Kita tidak, istilahnya gini ya, kita tidak bisa sepenuhnya mengawasi anak 100%. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan anak itu membiasakan menyontek. Jadi caranya adalah gini, ketika anak mengerjakan tugas, nanti bisa kelihatan tuh. Nah kalau misalnya anak nyonteknya sama persis dengan yang lain, gitu kan? Caranya itu mirip sekali. Apalagi anak kita kalau ada aktivitas, kan nanti bisa dilihat sama kita, apakah si anak itu sama-sama persis? Masih tentu beda. Karena kenapa? Dari segi potongan udah berbeda, dari segi kondisi udah berbeda, dan lain itu udah berbeda. Pasti data yang dihasilkannya itu akan sedikit berbeda, tidak akan sama persis. Nah, satu LKPD kita tadi kan 5 halaman semuanya sama seperti itu. Jadi kita berpikir positif saja bahwa anak memang melaksanakannya secara mandiri dan jujur. Kalaupun misalnya ada anak yang punya yang lain itu kan kelihatan dari produk, misalnya dia ke rumah kata orang tuanya udah dilihat fokus kuota, ternyata dipakai untuk main game online. Wajarlah seperti itu anak-anaknya di masanya. Nah, cuman ya tetap aja tadi kedisiplinan kita ada, kalau gurunya disiplin menilai
dari ketepatan waktu dari yang lain terus mengasih umpan balik itu nanti dengan sendirinya siswa akan mengikuti kita. Jadi kalau gurunya disiplin, gurunya rajin ngasih nilai, gurunya benar-benar memberikan penilaian itu objektif, nanti siswa dengan sendirinya akan ketakutan. Beda dengan kalau misalnya pekerjaan siswa tidak pernah dinilai, pekerjaan siswa tidak pernah misalnya atau diberi nilai yang sama semuanya A semua 90 semua tidak ada bedanya, maka nanti siswa akan menyepelekan kita. Jadi siswa akan kembali melihat atau menilai guru ini benar-benar teliti apa enggak. Ya dulu pernah merasakan kan dulu dengan guru atau dosen itu teliti seperti gue akan mengerjakan kan dosen ini nggak pernah dibaca nilai ada aslinya gitu yang penting masuk tugas ya pasti bapak ibu kan undangannya. Nah itu bapak ibu. Jadi bapak ibu posisikan bapak ibu sebagai murid juga. Kalau bapak ibu sebagai murid nanti menganggap dosen atau guru kita seperti apa, dan seperti itu aja. Terima kasih Teh. Itu Teh. Ini kemudian bertanya lagi Pak Ceci, izin bertanya lagi untuk RPP yang 1 lembar itu dari contoh yang pernah saya baca sepertinya model pembelajarannya tidak tampak seolah-olah seperti model pembelajaran langsung. Nah, untuk model daring selama pandemi ini gimana variasi model pembelajarnya khususnya untuk biologi yang seharusnya ada praktikum? Jadi praktikumnya karena virtual atau gimana? Oke, tadi kan saya kenapa saya menuliskan bahwa setelah pembelajaran dari rumah, kan, itu bebas Bapak Ibu mau misalnya praktikum, mau mempelajari modul, itu bisa setelah mempelajari modul dan praktikum, peserta didik itu kan dijelaskan seperti itu. Nah, variasi itu bisa kelihatan dari aktivitas yang Bapak Ibu di kegiatan ini itu kelihatan Bapak Ibu. Misalnya praktiknya apa aja kan? Kita kalau misalnya kita cuma dikasih modul pengetahuan aja, kasih materi, kasih soal itu pasti nanti kali 5 bab itu akan sama variatif. Tetapi kalau misalnya kita ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ketika praktiknya kan bab itu akan sama praktiknya itu enggak. Bab 1 praktiknya ini, bab 2 praktiknya itu, bab 3 praktiknya itu pasti berbeda kalau dari biologi. Mungkin praktikum itu akan hal yang sama Bapak Ibu. Saya, jadi ketika Bapak Ibu melakukan sebuah kegiatan di rumah berdasarkan bab itu akan menghasilkan aktivitas yang berbeda. Itu saran saya pasti akan ada pengalaman yang berbeda pada siswa juga gitu Teh. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada aktivitas pasti akan sama, akan bosan gitu, pasti akan belajarnya yang belajar modul tanpa tidak ada aktivitas yang kita kuliah. Makanya di sini penting sekali Bapak Ibu mengembangkan kemampuan bagaimana agar siswa itu mempunyai pengalaman yang unik dan orisinal gitu. Oke. Ini dari saya Darul Marpaung, guru IPA SMP swasta Bona Pasogit Sejahtera. Apakah contoh RPP SMA boleh digunakan buat SMP? Jelas. Oke. Jadi berpikir kritis itu bisa dikembangkan. Jadi caranya Bapak Ibu nanti kasih pertanyaan pengarah. Jadi LKPD yang baik itu kan dikasih pertanyaan pengarah ya. Apa yang akan terjadi jika misalnya potongan kentang dimasukkan ke dalam larutan A, nanti larutannya apa, B-nya apa, D. Apakah akan bertambah atau berkurang? Nanti siswa dia akan melihat data, gitu kan? Dari data mereka bisa menyimpulkan. Nah, itu kan udah berpikir berpikir kritis ya. Anak tahu terus berikutnya lagi ada pertanyaan tambahan itu bisa ditambahkan misalnya. Kalau seandainya eritrosit manusia diganti sekarang misalnya. Eritrosit manusia dimasukkan ke dalam larutan garam, apa yang akan terjadi? Gitu. Dimasukkan ke dalam aquarius apa yang terjadi? Nah, itu bisa juga. Ya, jadi percobaan tadi karena udah merangsang anak untuk berpikir kritis. Jadi ketika misalnya cepat mana menyebar halo? Misalnya halo? Ya, jelas. Ya. Bisa larutan gula yang dimasukkan ke dalam air dingin misalnya atau air seperti itu. Terus kecepatannya berapa anak nanti kan bisa diarahkan untuk dari data-data tersebut anak bisa nanti diarahkan untuk interpretasi, menyimpulkan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan pikir kritis itu secara pembelajaran jarak jauh. Jadi tetap Bapak Ibu pembelajaran jarak jauh juga harus istilahnya itu apa? Kalau bisa gitu kan merangsang proses tapi tidak memutuskan gitu.
Jadi tetap berpikir anaknya itu dirangsang, tetapi tidak menerapkan. Itu yang paling berat untuk kita merancang sebuah pembelajaran. Itu aja teh. Buat yang angkat tangan, Teh Lani bisa diaktifkan. Bu Tuti yang kena. Oh, Bu Tuti Ganasi, oke. Bu Tuti Ganasi. Bu Tuti, silakan. Nggak ada teh? Kalau Pak Sulaiman tuh, Pak Sulaiman, Oke, Pak Sulaiman. Baik. Sulaiman. Anda loading di akunnya. Ya udah, bertanya lagi deh. Masih setengah jam lagi. Boleh nggak? Ya. Pertama, ada RPP di manakah diletakkan? Oh ya, udah Cek? Udah belum? Ya udah. Ya, jelas? Jelas? Jelas. Iya. Menilai siswa dari disiplinnya, maka nanti siswa akan terbiasa. Tapi kalau kita mengabaikan anak yang membuat tugas tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu nilainya sama, nilai sikapnya, maka itu anak nanti tidak akan istilahnya merasa tidak dihargai. Ngapain ngumpulin tugas tepat waktu itu tidak dinilai ini. Nah itu makanya penting sekali Bapak Ibu mengakses sikap itu, karena mengakses sikap itu bisa menemukan tadi pendidikan karakter salah satunya. Itu aja. Halo? Oke, silahkan Bu Eti. Iya. Ya. Ya, halo. Ya, kalau keterampilan di masa pandemi itu proyek, bagaimana pendapatnya Pak Cece? Oke. Proyek. Proyek sih. Kalau proyek Keterampilan buat ya. Kalau ya, proyek pembuatan apa tuh tadi ya? Kalau proyek saya tadi contohnya ada pembuatan model 3 dimensi ada. Terus kemarin saya udah webinar juga tentang pembelajaran proyek di masa pandemi. Itu sudah jelas bahwa di masa pandemi pembelajaran proyek bisa dilaksanakan, bisa gitu kan, asal tasnya jelas sama kriteria nilainya jelas. Kemarin saya udah mencontohkan adalah pembelajaran proyek berbasis penelitian. Jadi siswa itu melakukan proyek penelitian, nanti sama kita dinilai gitu kan, dari mulai tujuan, rumusan masalah, dasar teori, pembahasan, sampai dengan referensi. Itu ada kriteria penilaiannya, dan siswa nanti diberi masukan. Oh, misalnya dasar teorinya masih kurang begini-begini, terus tujuan penelitiannya masih begini. Nah, nanti siswa akan memperbaiki lagi, nanti hasil perbaikannya akan diunggah kembali atau dikirimkan kembali kepada gurunya. Kemarin sudah ada contoh realnya seperti itu. Oke. Silakan Bu Eti. Untuk Bu Aan dimutkan bisa? Yang angkat Oke. Aan. Bu Aan? Ya. Udah Teh? Oke, sudah. Halo. Silakan Aan Anika Erana. Silakan Bu Aan. Bu Aan, silakan. Bu Aan. Bu Aan? Belum ada ya? Oke. Baik Bapak Ibu, untuk ketertiban, silakan Bapak Ibu yang raise hand diturunkan dengan cara mengklik icon tangan yang ada di sebelah kanan, sehingga Bapak Ibu tidak seperti sedang ingin bertanya. Di sini kami lihat masih banyak Bapak Ibu yang mengacungkan tangan, padahal ketika diklik Bapak Ibu tidak bersuara. Baik Bapak Ibu, silakan Bu Eti lanjutkan. Ya, Bu Yesi Lesmana Teh, coba dimutkan, siapa tahu mau nanya. Bu Yesi Lesmana. Oke. Telmi, ya. Bu Yesi Lesmana. Oke, sama Wet, tak bersuara.
Itu kita. Silakan Bu Yesi. Oh, ya, kalau oh ya, Bu Yesi Lesmana, silakan. Oh, alhamdulillah nyambung. Oke, sis. Lagi perjalanan, maaf Bu, kepencet Bu. Oh iya, mangga. Silakan Anda diklik icon tangannya sehingga tidak mengacungkan tangan lagi. Baik, Pak Tangan. Malik Pok Jawa, Bu Yesi mau bertanya? Halo, silakan Pak Mangga. halo. Ya, ya silakan, silakan Bapak. Ya silakan Pak. To the point saja. Saya ingin keterangan dari pemateri tentang pengelolaan lembar kerja tadi, lembar kerja peserta didik LKPD yang mau digandakan itu. Halo? Ya, Ya, udah. ya boleh Pak. Ya, silakan Pak Cece. Jadi manajemennya gini ya Pak, kami di sekolah ini membuat LKPD. Setiap mata pelajaran ada penanggung jawabnya. Misalnya kelas 10 biologi siapa, kelas 11 siapa, kelas 12 siapa. Setelah itu nanti dikumpulkan ke kurikulum. Setelah dikumpulkan ke kurikulum, baru nanti digandakan oleh sekolah sebanyak sejumlah siswa. Setelah itu nanti kami buat, jadi nanti dikasihkan ke wali kelas. Jadi nanti wali kelas itu akan menyusun misalnya si A Sesutia misalnya nama muridnya ya, nanti akan dapat handout agama, PPKN, sejarah, biologi dan seterusnya. Nanti dikasihkan kepada siswa untuk dikerjakan di rumahnya. Nah nanti siswa itu akan diberi pengarahan, rencananya diberi pengarahan bagaimana cara mengerjakan dari si KPD ini, si handout ini. Karena di kami ini handoutnya sama satu template kemarin. Jadi karena template-nya sama, pasti nanti tipenya akan sama juga. Nah nanti kami ajarkan bagaimana cara membelajarkannya. Terus kalau mau konsultasi, nanti kami kasih jadwal juga kepada siswa minggu sekarang. Jadi di kami itu nanti dibagi Pak, dari 16 pelajaran itu dibagi menjadi 4. Jadi minggu sekarang itu ada anak harus mengerjakan 4 modul. Misalnya biologi, agama, sejarah, sama matematika misalnya 4 itu. Minggu ini harus sudah beres, ya kan? Nah konsultasinya nanti dilayani di minggu ini untuk kelas ini misalnya. Nah nanti minggu depannya ganti lagi seperti itu. Jadi kami nanti gantian mengontrol bagian konsultasi dengan guru siswa siapa gitu. Jadi si guru itu nanti ada waktu konsultasinya juga kalau siswa mau konsultasi seperti itu. Setelah itu nanti siswa mengumpulkan pekerjaannya ditukar dengan modul yang baru, dengan handout yang baru. Nah guru nanti baru mengoreksi pekerjaan siswa satu persatu. Nah di sana kita bisa akses pengetahuannya berapa, keterampilannya berapa, sikapnya bagaimana seperti itu. Begitu lah. Itu aja. Jadi kami bulan sekali seperti itu. Itu sama-sama Bapak Mangga. Jelas Pak Malik? Iya, jelas. Makasih Bu. Silakan Neweti. Neweti. Bapak Ibu tidak bisa mengunggah materi, saya sudah kasihkan materi ke panitia. Materi udah yang PPT-nya ya. Kalau tadi kan LKS yang handout sama RPP udah saya share. Kalau PPT baru saya kasih ke panitia. Saya nggak bisa mengunggah. Ini sinyalnya lemah kayaknya. Mas Cece ini ya Mas Cece ini dari Ketua MGP Geologi Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Padang. Oh, mantap. Ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Cece Sutia tentang muatan RPP dibuat per KD atau per kali pertemuan. Kalau RPP itu bebas Bu, mau per pertemuan boleh, mau per KD boleh. Jadi kalau itu baca buku saku udah saya share juga di link ya. Di buku saku itu udah jelas RPP itu bisa per pertemuan, bisa per KD. Jadi bisa beberapa pertemuan, bisa satu pertemuan. Itu bebas. Kalau saya ini dikarenakan saya mah tidak ingin terlalu fokus terhadap RPP, jadi saya buatnya itu satu KD untuk beberapa pertemuan. Bahkan 2 KD kan, saya mah 2 KD untuk beberapa pertemuan. Jadi sel itu kan ada 2 KD, jadi 2 KD langsung satu handout. Karena kenapa? Saya lebih fokus untuk mengembangkan
handout yang bisa mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa. Sehingga saya lebih fokus ke nanti prosesnya, perancangan nanti pelaksanaannya mau bagaimana. Tapi kalau kita misalnya terus terjebak dengan RPP ini mau kapan move on-nya gitu. Jadi lebih baik kita rancang istilahnya pelajaran yang wow gitu. Tetapi kenapa sederhana itu nanti pas pada saat pelaksana itu yang pembelajaran yang wow, yang bisa mengembangkan proses berpikir si anak itu sendiri gitu Bu. Mbak Cici ini ya, satu lagi yang dari itu Telani sebentar, satu lagi. Oke. Selain LKPD, apakah ada media lainnya untuk pembelajaran? Halo? Dari Mintarsi 27. Ulang lagi teh. Putus saya. Silakan Mbak Cici. Ulang lagi. Ada. Selain LKPD, apakah ada media lain yang bisa luring? Oke. Sebenarnya Bapak Ibu tergantung situasi. Tadi saya bilang gitu ya, Bapak Ibu mau pakai luringnya itu mau daring boleh, mau luring boleh. Luringnya mau pakai seperti saya, misalnya handout, atau mau misalnya menggunakan buku pelajaran dibagikan, atau mau menggunakan LKS sendiri, atau mau menggunakan TV, ya silahkan aja. Itu tergantung dari kemampuan sekolah, tergantung dari kondisi dari sekolah itu sendiri. Jadi jangan disamaratakan. Karena kondisi di sekolah saya belum tentu sama dengan sekolah yang lainnya. Nah, saya hanya memberikan solusi untuk misalnya sekolah-sekolah yang ingin mengembangkan istilahnya itu modul, atau misalnya sekolah saya ingin mengembangkan istilahnya itu apa, bukan modul ya, handout, karena modul mah ada aturannya ya, handout istilahnya saya itu ya. Jadi silahkan. Jadi kalau di kami cocoknya itu pakai handout seperti ini, karena kalau daring biaya kami tidak ada. Nanti lalu lintas dari daringnya sendiri semuanya juga lebih ribet. Jadi kami lebih baik memakai handout ini seperti itu. Ibu mau pakai daring bebas, tergantung kondisi lah, karena tiap kondisi sekolah itu berbeda-beda. Mau daring boleh, tetap muka secara virtual melalui WebEx, Zoom itu juga boleh seperti itu. Atau mau pakai rekaman di YouTube juga boleh gitu kan. Yang penting yang terbaik bagi anak lah, pelayanan kepada anak kita utamakan. Oke, terima kasih Pak Cece. Itu yang angkat tangan teh kita beri satu kesempatan lagi ya. Buat Bu Minarni, ya, buat Bu Minarni. Ya, oke, sebentar. Yes. Bu Minarni, silahkan Bunda. Bu Minarni. Kalau enggak, Ya, Ada, Neng. ada, silakan Ibu. Ya. Waalaikumsalam, Ibu silakan. Kalau mau ngomong berarti ininya diklik gitu ya, Dek. Silahkan Bunda. Oke. Halo. Halo. Sudah saya klik Bunda. ya. Ya, halo. Ya, ya sudah. Ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Terdengarkah suaranya? Dengar. Iya, ya. Ya. Dengar. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Cece. Saya senang sekali tadi mendengar pemaparan Pak Cece ya, gamblang sekali tentang RPT yang sederhana. Hanya saja mungkin permasalahannya ya Pak Cece, masih di supervisi sekolah, kadang RPP itu masih menuntut yang lengkap gitu, lengkap dengan semua elemen. Ya. Nah, bagaimana nih solusinya gitu ya Pak Cece? Apakah memang semua perangkat harus dilengkapi yang ideal elemen begitu harus ada, atau cukup yang seperti yang dicontohkan Pak Cece yang sederhana? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kita ikut yang sederhana, nanti malah di supervisinya tidak baik. Oke. Solusinya Pak Cece. Solusinya Terima kasih. Assalamualaikum. Solusinya adalah komunikasikan Ibu dengan supervisornya, misalnya dengan pengawasnya, atau misalnya supervisor di sekolah internal Ibu sendiri. Ibu nanti sebenarnya bebas Bu, Ibu mau yang lengkap boleh, mau sederhana boleh.
Jadi kementerian ini mengeluarkan kebijakan RPP sederhana itu adalah untuk mengurangi beban guru. Yang selama ini guru itu ternyata banyak yang mengeluhkan RPP itu terlalu tebal dan lain-lain. Padahal dia tidak buat, padahal dia cuma copy paste, tapi tetap mengeluhkan seperti itu. Sekarang harus istilahnya apa ya? Sudah diberi solusi yang mudah. Jadi ibu mau copy paste orang lain atau mau membuat sendiri? Saran saya sih buat sendiri. Sekarang sederhana, cuma satu halaman untuk satu kali kan. Nah, ibu kembangkan originalitas ibu. Yang penting nanti pelaksanaan pembelajaran yang wow, yang renyah gitu, yang bikin anak itu semangat untuk belajar, itu yang paling penting. Dan berikutnya nanti misalnya kalau pengawas sekarang mungkin udah rada melek lah ya Bu ya. Nanti ibu misalnya bisa lagi ke pengawasnya, ibu bilang secara baik-baik, kan udah ada edaran dari menteri seperti ini gitu kan, bahwa yang wajib itu cuma 3 gitu kan, jadi saya mengikuti ini aja, atau misalnya tinggal tanya aja maunya seperti apa gitu. Ibu ikuti saja, tapi disampaikan dulu, siapa tahu mungkin pengawasnya kurang IHT mungkin ya, jadi ibu nanti kasih tahu aja. Terima kasih Pak Cete. Pak Cete. Mohon mangga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Weti. Senang sekali ya berjumpa ibu-ibu, bapak ibu kembali lagi ya di biologi. ketemu lagi. Bosan. Iya, bosan saya melihat wajah. Cici, Jangan bosan Pak Cece. Mbak Cici, boleh diberikan closing statement-nya? Oke, sudah beres ya berarti ya? Iya, belum yang ini mohon maaf. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, pertanyaan banyak ya. Iya, pertanyaan banyak, bagaimana nanti bisa aja nomornya Pak Cici. Di copy paste. Ada di TV lah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kita sama-sama belajar. Kita jangan berputus asa dengan keadaan seperti ini. Kita bisa mengembangkan pembelajaran kita dengan maksimal, yaitu tidak lupa melihat kondisi anak didik kita sendiri. Jadi sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Jangan lupakan 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Juga Bapak Ibu jangan sungkan kalau mau bertanya, karena di IG Bandung Barat itu banyak pakar, banyak praktisi, juga di MGMP Bandung Barat termasuk Ibu Ketua Bandung Barat itu luar biasa sekali ya. Atau misalnya pengurus di MGMP Kabupaten Bandung Barat atau anggotanya juga, insya Allah di kami siap membantu seperti itu. Atas nama diri pribadi saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silahkan Teteh. Ya, terima kasih Pak Cici atas semua pemaparan sehingga kita bisa mempunyai ilmu untuk pembuatan RPP dan pembuatan modul yang keren ya. Dan kita harus mengerti siswa kita tuh bagaimana. Oke. Sekian pemaparan materi tentang pembuatan RPP dan modul dari kami. Saya selaku moderator, mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf kepada para peserta yang mau bertanya tetapi belum diberikan kesempatan. Mudah-mudahan nanti bisa langsung chat ke Pak Cece. Saya Weti minta maaf, saya kembalikan ke Bu Nenglani, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Neng Weti, Pak Cece, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar komunitas MGMP KBB atau Kabupaten Bandung Barat telah selesai. Bapak Ibu jangan lupa nanti di 2 hari ke depan akan ada kegiatan dari IPI Kabupaten Bandung Barat. Ini akan maraton 8 episode. Silakan Bapak Ibu join bersama kami lagi. Jangan bosan-bosan melihat wajah KDC lagi. Nah, akan terus ada ini di layar ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk segala partisipasinya. Tanpa Bapak Ibu, menurut Ibu Ketua tadi, mungkin acara ini tidak akan semeriah ini. Baik, terima kasih.
Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam dari saya sebagai host. Terima kasih sebesar-besarnya untuk SMK, kemudian untuk IGI Pusat dan IGI Kabupaten Bandung Barat, seluruh panitia yang saat ini berpartisipasi, kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.